Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niza Fadiyahaya, NIM 1910501111 dari kelas A, Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim Semarang. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint tentang materi yang diambil dari jurnal, yaitu Formulation and Evaluation of Bilayer Floating Tablet for Gastric Retention, di mana PowerPoint ini menjelaskan pengujian tablet bilayer floating ciprofloxacin HCl. Pada slide ini, pengujian sediaan tablet dilakukan atau bertujuan untuk mengetahui suatu tablet memenuhi persyaratan kekerasan, keregasan, dan waktu hancur sesuai dengan persyaratan yang ada, di mana pengujian tablet ini akan berpengaruh dengan kualitas formulasi tablet yang dibuat. Kemudian, tablet sendiri adalah sediaan padat kompak, cetak dalam tabung pipi atau sirkuler, kedua permukaannya rata atau cembung, kemudian mengandung satu jenis bahan obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan. Kemudian, pada slide ini yaitu apa saja metode pembuatan tablet. Metode pembuatan tablet yang sudah diketahui pada umumnya itu terdiri dari 3. Pertama, granulasi basah, kedua, granulasi kering, dan yang ketiga yaitu kempal langsung. Di mana ketiga metode ini akan dijelaskan pada slide berikutnya. Kemudian, apa saja tahapan pengujian tablet yang dilakukan pada penelitian jurnal ini? Yaitu terdiri dari 5 pengujian. Yang pertama yaitu uji keseragaman bobot, kemudian uji keseragaman ukuran, yang ketiga uji kekerasan atau hardness test, yang keempat uji kerapuhan atau friability test, kemudian yang kelima yaitu uji keseragaman kandungan. Sebelumnya, apa itu tablet bilayer floating? Tablet bilayer adalah salah satu jenis tablet multilayer atau tablet berlapis, di mana tablet bilayer cocok untuk pelepasan sekuensial atau rangkaian yang bekerja berdasarkan urutan waktu, dan stimulan atau rangkaian yang bekerja berdasarkan urutan waktu dari dua bahan aktif yang berbeda dalam satu lapis. Ini segera dilepaskan dan lapisan lain dilepaskan sebagai dosis perawatan. Kemudian di slide berikutnya yaitu metode pembuatan tablet. Seperti yang sudah saya sebutkan, metode tablet yang biasa digunakan atau biasa dilakukan yang pada umumnya diketahui yaitu ada 3. Pertama, metode granulasi basah, yaitu metode granulasi yang merupakan metode yang dilakukan dengan cara membasahi massa tablet menggunakan larutan pengikat sampai diperoleh tingkat kebasahan tertentu. Biasanya metode ini digunakan untuk bahan aktif yang tidak memiliki atau bahan tablet yang memiliki sifat alir yang kurang bagus. Kemudian, metode granulasi kering. Granulasi kering adalah metode yang dilakukan dengan cara membuat granul secara mekanis tanpa bantuan bahan pengikat. Metode granulasi kering ini juga sama digunakan untuk bahan aktif yang memiliki atau mempunyai sifat alir yang kurang bagus dan bahan tersebut peka terhadap panas. Selanjutnya yaitu metode kempal langsung atau kompresi langsung. Metode kempal langsung merupakan metode pembuatan tablet tanpa proses granulasi dan memerlukan bahan tambahan yang sesuai sehingga dapat dikemas secara langsung. Biasanya metode ini digunakan untuk bahan obat atau bahan aktif yang memiliki sifat alir yang bagus atau baik.
Kemudian pada penelitian jurnal Formulation and Evaluation of Bilayer Floating Tablet for Gastric Retention, metode yang digunakan dalam membuat formulasi tablet dengan bahan dasar ciprofloxacin hidroklorida dibuat dengan cara kempa langsung atau disebut juga dengan tablet kompresi langsung. Pada slide ini menjelaskan tentang tahapan pengujian tablet bilayer floating. Yang pertama yaitu ada uji keseragaman bobot. Pada uji ini atau pada penelitian ini, uji variasi bobot atau keseragaman bobot dilakukan dengan cara menimbang 20 tablet ciprofloxacin hidroklorida yang dipilih secara acak dari setiap batch dan ditimbang secara individual untuk memeriksa variasi berat masing-masing tablet. Sedikit selisih perbedaan diperbolehkan dalam berat tablet oleh USP. Pada uji ini dilakukan dengan cara ditimbang satu persatu tablet dan dihitung bobot rata-rata tablet dan kemudian dihitung persen penyimpangan bobot tablet. Pada keseragaman bobot tablet biasanya terdapat dua tabel, yaitu kolom tabel A dan kolom tabel B, di mana pada kolom tabel A yaitu kriterianya 5%, kemudian pada tabel B yaitu 10%. Nah, pada formulasi ini atau dalam penelitian ini, berat tablet ciprofloxacin hidroklorida diperoleh lebih dari 324 mg, di mana pada tabel penelitian selisih berat diperoleh perbedaan kurang dari 5%, yang artinya masing-masing berat tablet hidroklorida masih memasuki kriteria uji keseragaman bobot. Kemudian yang kedua yaitu uji keseragaman ukuran. Uji keseragaman ukuran dilakukan dengan menentukan ketebalan tablet, di mana ketebalan tablet ditentukan dengan menggunakan pengukur ulir mikrometer atau jangka sorong. Uji ini dilakukan dengan cara mengukur 5 tablet dari masing-masing formulasi yang digunakan, yaitu tablet ciprofloxacin hidroklorid, di mana nilai rata-rata dan deviasi standar yang diperoleh dari hasil uji keseragaman ukuran kemudian dihitung. Dari hasil pengujian untuk keseragaman ukuran yang telah dilakukan dengan sampel ciprofloxacin hidroklorida, didapatkan semua sampel memenuhi persyaratan uji keseragaman ukuran. Yang menurut persyaratan uji keseragaman ukuran tablet, yaitu tablet dikatakan memiliki keseragaman ukuran yang baik apabila diameter tablet tidak lebih dari 3 kali atau tidak kurang dari 1/3 tebal tablet. Kemudian yang ketiga yaitu ada uji kekerasan atau hardness test. Uji kekerasan atau kekerasan menunjukkan kemampuan tablet untuk menahan guncangan mekanis saat penanganan. Kekerasan tablet pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan penguji Monsanto, di mana penguji Monsanto itu pengujian yang telah dikembangkan pada 50 tahun yang lalu, yang didesain atau desainnya terdiri dari tong berisi pegas yang dapat dikompresi yang ditahan di antara dua pendorong. Cara melakukan uji tablet dengan menggunakan penguji Monsanto yaitu tablet diletakkan di pelungger bawah dan pelungger atas diturunkan ke atasnya. Hasil pengujian kekerasan tablet untuk sampel ciprofloxacin dengan menggunakan pengujian Monsanto
Monsanto didapatkan semua sampel uji memenuhi persyaratan uji kekerasan tablet, yaitu kekerasan tablet oral adalah 4-8 kg per cm. Kemudian uji kerapuhan atau friability test. Uji kerapuhan ini ditentukan dengan penimbangan 26 tablet yang telah dibebas debukan. Kemudian ditimbang dan dimasukkan ke dalam alat friability tester dengan cara atau setelah dimasukkan diputar selama 4 menit dengan kecepatan 25 rpm. Bobot tablet yang hilang kemudian ditimbang dan ditentukan persen nilai kerapuhan tablet. Persen kerapuhan tablet kurang dari 1%, yang mana kriteria tersebut dianggap tablet memenuhi persyaratan atau tablet dapat diterima. Dari hasil pengujian kerapuhan tablet untuk sampel tablet bilayer ciprofloxacin hidroklorida dengan menggunakan alat uji kerapuhan yaitu friability test, didapatkan semua sampel uji memenuhi persyaratan uji kerapuhan tablet, yaitu tidak lebih dari 1% kehilangan dari total massa tablet. Kemudian uji yang terakhir yaitu ada uji keseragaman kandungan. Uji ini dilakukan untuk mengetahui kandungan obat dalam setiap tablet. Uji ini dapat dilakukan dengan cara 10 tablet ditumbuk halus atau 10 tablet digerus halus. Kemudian jumlah dari sebuk tablet ciprofloxacin hidroklorida disetarakan dengan 50 mg ciprofloxacin hidroklorida dengan cara ditimbang lalu dipisahkan ke 100 ml labu ukur berisi metanol dan dicampur rata. Larutan yang sudah dibuat hingga volume 100 ml kemudian disaring. Kemudian sesuai pengenceran yang dilakukan dengan menggunakan pelarut metanol, kemudian larutan tersebut diabsorbansi. Larutan yang dihasilkan tadi diukur pada maksimum atau pada panjang gelombang 271 nanometer menggunakan spektrofotometer UV. Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan hasil dari semua pengujian tablet bilayer floating ciprofloxacin hidroklorida memenuhi persyaratan sediaan tablet, yang mana jika sebuah sediaan tablet memenuhi atau lolos ketentuan pengujian tablet, maka tablet tersebut memiliki kualitas yang bagus. Kemudian pada tablet bilayer ada salah satu hal yang penting harus diperhatikan, yaitu salah satunya pemilihan polimer pada tablet bilayer. Untuk sistem penghantaran tablet bilayer, polimer yang digunakan harus sangat mengembang dalam waktu sesingkat mungkin. Oleh karena itu, HPMC dipilih sebagai bahan polimer utama yang dapat mengembang. Untuk mendapatkan durasi waktu mengembang yang lebih lama, polimer dengan viskositas tinggi dipilih. HPMC K15M dipilih dan ditemukan bahwa peningkatan viskositas polimer memperpanjang pemberian obat dari bentuk sediaan. Selain menggunakan HPMC, dapat juga menggunakan karbopol, di mana telah diketahui sebelumnya bahwa karbopol termasuk dalam kelas polimer mengembang dan perekat, dan untuk memanfaatkan sifat karbopol ini. Dan juga mungkin untuk mengontrol pelepasan ciprofloxacin HCl dari bentuk sediaannya. Selain itu, dapat juga ditambahkan dengan polimer natrium bikarbonat atau NaHCO3 yang dapat memperkecil konsentrasi zat penghasil gas pada saat terjadi floating lag time. Pada pemilihan polimer untuk tablet bilayer dapat dipilih menggunakan natrium bikarbonat yang memiliki pengaruh terhadap jeda waktu apung, kemudian HPMC K15M yang
memiliki pengaruh terhadap waktu mengembang dan pelepasan obat. Dan terakhir yaitu karbopol memberikan faktor adesi dan mempertahankan integritas atau kualitas dari formulasi tablet yang dibuat. Sekian penjelasan dari saya tentang materi pengujian tablet bilayer dari bahan aktif ciprofloxacin hidroklorid. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan materi, saya mohon maaf. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.